Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto. Ya, ini adalah channel baru gue tentang cerita manhwa. Oke, kamu yang suka dengan cerita-cerita yang fantastis bombastis, silahkan main di channel gua ini. Oke, gua punya manhwa berjudul I Regress But the World Didn't. Kita langsung aja ke storynya. Di tahun 2045 ada penyerangan makhluk luar angkasa yang memporak-porandakan dunia manusia. Dunia mulai hancur, tapi semua ras dari manusia muncul untuk bersatu padu, berusaha mempertahankan dunia manusia supaya tidak hancur lebur oleh semua ras itu. Semua manusia berkumpul dan menyatukan kekuatan mereka melawan satu entitas yang kuat dari planet lain, yaitu Sang Emperor. Sang Emperor adalah makhluk entitas yang sangat kuat. Lee Dong-yuk, seorang hunter jenius, marah dan bersumpah akan menghabisi semua monster. Namun, saat dia melihat Kabuna terluka parah dan kehilangan tangan kanannya, Kabuna berkata, "Aku baik-baik saja. Menghentikan mereka dengan kekuatan kita saat ini hampir mustahil. Satu-satunya pilihan kita adalah menggunakan metode ini." Kabuna memberikan batu regresi ruang dan waktu kepada Lee Dong-yuk. Batu ini adalah harapan terakhir umat manusia, ditemukan setelah 20 tahun perang. Dengan batu ini, seseorang dapat kembali ke masa lalu, tetapi hanya sekali dan hanya satu orang yang bisa melakukannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan bahwa Lee Dong-yuk adalah orang yang paling tepat untuk menggunakan batu itu. Dengan berat hati, Lee menerima tanggung jawab ini meski harus meninggalkan teman-temannya yang telah berjuang bersamanya selama ini. Kabuna berkata kepadanya, "Nasib umat manusia sekarang ada di tanganmu." Dengan berat hati, Lee menerima tanggung jawab ini. Sangat terasa berat baginya untuk meninggalkan teman-temannya yang berjuang di garis depan. Sebelum ia pergi, Lee mengucapkan salam perpisahan. Di kehidupan selanjutnya, semua akan lebih baik dan lebih banyak orang yang akan tersenyum. Dengan hati yang hancur dari lubang di dadanya, Lee pun pergi. Teman-temannya mendoakan keberhasilannya dan mengenang segala kebaikannya. Namun, di dunia yang ditinggalkan, pertempuran baru berakhir. Sang raja terakhir, Emperor, memerintahkan semua pasukannya untuk bertempur habis-habisan melawan manusia. Perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai. Kabuna pun memerintahkan teman-temannya untuk menggunakan kekuatannya secara penuh. Dan sedangkan kita berpindah di dunia yang damai. Lee Dong-yuk terbangun di kamarnya di bumi yang damai sebelum invasi monster terjadi. Dia menyadari bahwa dia telah kembali ke masa lalu. Dengan tekad bulat dia bersumpah 8 miliar orang akan menggantungkan nasibnya kepadaku. Kali ini aku harus bangkit sebelum invasi terjadi. Saat itu tiba, aku menjadi yang terkuat. Lee segera mempersiapkan diri. Dia berlatih tubuhnya setiap hari mencari kondisi prima. Gelombang energi misterius seperti pembaptisan memodifikasi tubuhnya dan membuka sirkuit kebangkitan saluran energi untuk energi mana magis di dalam tubuhnya. Lee tahu bahwa masalah sebenarnya adalah kemunculan alien Vaguard bersamaan dengan lubang cacing di Korea. Alien pertama yang muncul adalah semut raksasa, buaya, dan raksasa. Lee berlatih keras bahkan sampai malam tiba. Dia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan kembali besok. Kali ini aku tidak akan gagal." Beberapa hari kemudian, Lee menjadi bahan perbincangan di media sosial karena latihannya yang ekstrim di gunung. Seorang gadis bahkan mengambil selfie dengannya dan berita tentang pria gila di gunung menjadi viral.
Keluarga Lee pun heran dan dengan perilakunya. Di dunia yang damai ini, Lee Dong-hyuk berusaha hidup normal sebagai mempersiapkan diri. Dia bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pikirannya selalu tertuju pada misinya. Aku mesti butuh uang, tapi yang terpenting adalah mempersiapkan segalanya sebelum invasi terjadi. Lee Dong-hyuk yang penyelamat manusia telah mengakhiri ratapan malunya. Sekarang dia berharap mendapat selama lebih dari 10 tahun sebagai hunter. Lee Dong-hyuk telah meraih begitu banyak gelar yang mendefinisikan dirinya. Akhirnya dikenal sebagai The Savior, sang penyelamat umat manusia. Dia mengepalkan tangannya mengingat betapa hebatnya dirinya dulu. Namun sekarang dia justru disebut sebagai buruh kasar alias mangkuli. Ini sungguh memalukan baginya. Bagaimana aku harus menghadapi yang lain nantinya, gumam Lee Dong-hyuk. Namun bagaimanapun juga selama 6 bulan terakhir dia menyadari sesuatu yang aneh. Tak peduli berapa lama dia menunggu, wabah monster yang dia kenal di masa lalu tidak pernah terjadi. Tidak ada spesies alien, tidak ada individu yang terbangun atau kultivator, dan tidak ada tanda-tanda kehancuran seperti yang dia alami sebelumnya. Meskipun begitu, dia berusaha menerima kenyataan ini. Lee terus bergumam dalam hatinya, ya seharusnya memang begitu. Mungkin aku bisa menikmati kedamaian ini, meskipun hanya sebentar saja, kata Lee. Tiba-tiba Lee terkaget-kaget dengan HP-nya berbunyi ring. Ada apa nih? Notifikasi web Bank Mr. Lee Do. Pembayaran cicilan pinjaman Anda sebesar 2.139.45 euro apa ini? Dia dijadwalkan untuk ditarik pada 30 Juli. Wow, udah jatuh tempo nih angsurannya. Notifikasi web Pyongyang Ciptal pinjaman telah jatuh tempo. Mr. Lee, pemberitahuan pinjaman terlambat per 20 Juli 2014. Saldo terutang Anda adalah 14 juta. Wow, Lee pun sangat terkaget-kaget dan keringatnya terkucur deras dari pipinya. Mr. Lee Dong-hyuk, pembayaran Anda untuk hari ini. Tagihan terus muncul di pukul 6 sore hari. Berapa saat kemudian di rumah keluarga Lee. Kakak duduk sini sebentar, kata adik Lee. Kenapa lagi nih? Kenapa lagi ya kak? Apa sih yang kau lakukan belakangan ini? Marah adik Lee. Lee Ji-ah adalah adik perempuan dari Lee Dong-hyuk. Kalau kau ini pengangguran tapi selalu pergi setiap saat entah kemana. Selama setahun terakhir kau juga beli macam-macam barang aneh termasuk masker gas. Jadi menyiapkan dunia apokalips membuat tagihan Lee semakin membengkak. Dan adik Lee ini marah-marah, ya kan? Jangan katakan padaku kau ikut skema piramida. Wow, Ponzi ya maksudnya. Tahun lalu kau tiba-tiba lari dari Gongshammu dan berteriak-teriak kalau dunia akan berakhir. Kau menghabiskan puluhan juta won untuk menimbun persediaan di gudang bawah tanah. Apa kau tahu betapa khawatirnya ibu dan ayah? Sial, aku tak menyangka kalau dunia benar-benar tak akan kiamat dan sempurna ini, gumam Lee. Rencana Lee Dong-hyuk dan kelompok pahlawan sebenarnya sederhana. Pertama, pinjam uang sebanyak mungkin. Uang? Ya, mau dari perentenir atau apapun, ambil semuanya, pinjam yang kau bisa. Semuanya demi persiapan menghadapi apokalips, kata Kabuna. Lalu setelah itu, memangnya siapa yang akan peduli, kata Kabuna. Begitu wabah terjadi, dunia akan hancur juga. Dengan kata lain, aku bisa mengabaikan semua uang yang kau pinjam. Tapi dunia tidak berakhir dan kemungkinan besar akan terus berjalan dengan damai di luar perkiraan rencana Lee. Dengan kata lain, aku tidak bisa mengabaikan uang
yang aku pinjam, gumam Lee. Oh, lihat kau menangis seperti yang aku bicarakan, benar ya? Akhir-akhir ini kau kerja serabutan kan, hanya untuk melunasi omong kosong skema piramida itu, benar kan? Oh, adik Lee sangat marah-marah. Bantu aku streaming, aku akan membayarmu. Maksudmu yang pakai helm aneh di kepala itu? Kata Lee, aku harus menanamkan game 2 permain kali ini. Jadi aku butuh bantuanmu, Kak. Tapi aku belum pernah bermain game sebelumnya, gumam si Lee. Kau selalu jago dalam olahraga dan semacamnya. Kau pasti cepat terbiasa. Selain itu, aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong, gumam adik Lee. Oh, lupakan itu. Memangnya kau bisa berdapat berapa dari streaming? 15 juta won. Apa? Lee pun terkaget-kaget. Channelku baru jalan beberapa bulan, tapi aku mendapatkan 15 juta won sebulan. Aku kasih separuhnya untukmu nanti. Wow, kerenceng sampai tercengang ya Sili ini ya. Wow, adikku memang menghancarkan cahaya ilahi. Dan begitulah untuk sementara waktu sang penyelamat umat manusia Lee Dong-yuk, kakakku, siap untuk menyelam dalam game ini. Wow, yes master, sudah memutuskan untuk menjadi budak adiknya Lee Chengxi tampaknya ini. Baiklah, mulai sekarang kita mulai. Dan transformasi pun terjadi di sini. Lee dan adiknya ditransfer ke dunia game paralel. It's Kill 2. Oke, sebuah game di mana kau harus bertarung melawan musuh melalui penjarahan dan strategi. Itu adalah nama gamenya ya guys. Ultra hardcore, sangatlah susah. Selamat datang di dunia teror. Game petualangan horor aksi seperti Sulit yang terkenal sebagai kuburan para player pemula. Chapter 1, permainan telah dibuka dan ini memasuki dunia game yang penuh horor ya. Sili dan adiknya, ayo pergi. Reruntuhan ini sangat menyeramkan. Opa, jangan jauh-jauh dariku. Tampaknya Lin ini takut ya. Wah, dia ketakutan. Kalau ini menakutkan. Aku malah merasa bisa tidur nyenyak di rumah seperti ini, gumam Lee. Opa, pelan-pelan dong. Oke, ikuti aku. Baik-baik. Wow, dia jalan dengan santainya seperti tidak tahu apa-apa. Sangat lucu ketika dia sangat takut. Tapi bisakah kau merasa masuk begitu saja? Tap. Wow, setelah menerima surat dari mantan istri Anda yang hilang, Anda dapat ke rumah terlarang bersama istri Anda saat ini. Wah, apa ini? Ada notifikasi aneh seperti itu. Ada sesuatu yang keluar. Apaan ini? Wih, tutorial skip. Apa kau gila? Game ini sudah cukup sulit. Kenapa kamu skip? Kok bisa kau skip tutorialnya? Sorry. Ada sesuatu yang menghalangi pikiranku, jadi aku bertindak tanpa pikir panjang. Ya sudahlah, salahku juga karena terlalu percaya pada newbie. Nampaknya si Jelly ini kecewa ya adiknya opanya. Omong-omong, semuanya tolong beri kami beberapa tips dong. Aku tidak tahu pertunjukannya nih. Wow, nampaknya si Lin ini ngomong sama ininya. Benar-benar ingin melakukannya ya. Pertama, farming senjata. Wah, ini pada komentar ya di kolom chatnya ya. Oke, flashback, lari dong bos. Ya, lebih penting kuncinya adalah pemilihan level. Sesama kesekali tidak ada mode real rally. Dan tiba-tiba Lee Dong-yuk terkagetkan dengan pesan yang muncul. Kesulitan. Wow, nampaknya si opa ya. Nampaknya Lee ini memilih kesulitannya, kesulitan normal dan reality. Wow. Mode reality. Hei dasar bodoh, apa yang saja kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak, aku hanya menyentuh. Apa yang kamu baru saja lakukan, opa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak. Aku hanya menyentuh gagang pintunya saja dan membuka pintunya, lalu sesuatu yang muncul aneh datang.
jumlah yang bertaruh pada gelar pertama saja sudah lebih dari 1 juta won, 11 juta won. Wah, nampaknya apabila saat Anda menyelesaikan mode reality tidak ada batasan percobaan. Waktu tersisa 47 menit. Ini adalah perintah dari Big Spider Lips Crow dan Protect Crow. Oh ya, yeah, Master, keputusan di kehadapan kita hanyalah kemewahan. Wahaha, nampaknya penontonnya pada menertawainya ya. Wow, muka serius dan mukanya berubah menjadi sangat ganteng di sini ya, Lee Dong-hyuk ya. Dan kemudian datanglah teriakan-teriakan yang seram di sini. Wow. Oh, mereka ketakutan dan mewek-mewek. Kau benar-benar menggeledahnya. Wow. Di sini Lee Dong-hyuk mengambil weapon dari orang-orang yang meninggoy di tempat ya dan bergelantungan seperti itu. Tangkap nih, nah, kata Lee Dong-hyuk kepada adiknya. Oh, opa, aku tidak bisa menggunakan senjata ini. Benarkah? Kalau gitu, apa kau bisa menggunakan kapak? Kau hanya harus mengayunkan langsung, kata opanya. Tidak deh, dari kecil aku sudah bermimpi menjadi seorang penembak jitu. Oh, dan muncullah monster yang ganas di hadapan mereka. Wah, apa itu? Adiknya terkejut lagi. Nah, datanglah seorang monster itu, datanglah kemari dan aku akan mengirimmu ke alam baka. Wow, nampaknya Lee Dong-hyuk melindungi adiknya Ji-ah ya. Wow, apa-apaan ini? Wow, dia OP banget kata penontonnya. Cerang, langsung meninggoy di tempat monsternya. Wow, lihat itu. Yot, rasakan ini. Aduh, koplok terjadi antara monster-monster dan Lee Dong-hyuk di sini. Masih ada 3 lagi. Jangan senang dulu, Lee Dong-hyuk. Nampaknya Lee menggertakkan giginya menunjukkan wajah yang serius. Monster-monster pun tidak kalah menyerang dan menghadapan dengan Lee Dong-hyuk. Kilatan-kilatan pedang merah itu terus-terusan menebas si monster ya. Wah, rasakan ini, big slash. Wow, seru sekali ya. Dan komentar para netizen pun semakin terlihat seru dan menegangkan. Bro, itu sangat luar biasa, kata penontonnya. Kau pasti terkejut bukan? Dor. Malah si Ji-ah ini gagal diri. Misi gagal, player Jin-hook telah tewas, ditembak sama adiknya sendiri ya. Gitu ya. Jadi opa maafkan aku tidak bermaksud begitu. Jadi ini malah yang yang gagal ini malah jadi itu ya, adiknya sendiri ya. Wah, ini kacau ini. Wah. Wah. Aduh, jadi malah banyak saweran ya, jadi lucu-lucunya gitulah pokoknya. Si Ji-ah ini malah menembak opanya sendiri. Tidak mungkin dia bisa mengalahkan neck hanger semudah itu. Wow, bahkan aku saja bisa menghadapi paling banyak hanya 2 neck hanger di mode reality. Black Oak streaming khusus gamer horror. Wow, di sini muncullah streamer lain, tidak dia mengalahkan 4 hanger secara langsung dengan menggunakan kapak. Tunggu, siapa dia orang nama tadi? Ya, langsung loading di sini. Kemudian lagi mengulang lagi mereka ke misi utama lagi. Wow, kegagalan yang epic. Wow, aku tidak pernah tertawa sekeras ini. Opa, aku benar-benar minta maaf, ini salahku. Ini adiknya malah menjadi menjadi noob lah ya. Wah, kebalikan ya, harusnya opanya yang noob malah adiknya ya. Tidak apa-apa Ji-ah, itu tidak salahku. Oh, opa, aku sangat baik hati. Aku seharusnya tidak memberikan pistol pada orang goblok sepertimu. Maafkan aku menggunakannya dengan lebih baik ke depannya. Tidak ada waktu berikutnya untukmu, ikuti saja aku. Kali ini kita harus cepat sampai si ini merujak ya. Kita lihat apa kau bisa melakukannya tanpa aku. Cerong cing. Dia coba kayak apa tuh boneka yang digotong-gotong oleh Lee Dong-hyuk ya. Wow,
Dan netizen di sini nampaknya sangat terhibur dengan keadaan Lee Dong Hyuk ini. Wow, opa kau luar biasa. Lihat, aku bisa menangani pertarungan sendirian. Jadi mari kita bagi peran untuk chapter berikutnya. Kata Lee Dong Hyuk, peran? Ya, aku akan mengurus senjata api, pertarungan jarak dekat, pengumpulan item dan pengintaian itu kuserahkan padamu. Hah? Jadi apa aku menjadi ini? Ya, kau cukup diam saja jadi cheerleader. Kau bertugas untuk menyemangati saja. Oke. Tidak. Ini tidak adil, tapi ini adalah gameku. Bagaimana kau bisa cuma jadi cheerleader? Nampaknya marah-marah ini Cici Ani. Oke, aku akan masuk sekarang. Wow. Mereka ketawa berat ya. Tunggu aku. Lee Dong Hyuk ini masuk ke dalam pintu, kemudian menemukan sesonggok makhluk. Apakah itu? Ternyata dia menemukan seorang goblin yang sangat kuat dan berkepala pelontos alias botak. Konohageke, sang pembunuh dua midboss. Dia keluar, malah didorong kakaknya ini. Tambah seru aja nih. Yo, kau kurang ajar, malah ditolong. Wah, aku minta maaf. Malah tapi di Lee Dong Hyuk ini langsung ya, dengan refleksnya kemudian jatuhlah. Sangat OP banget di sini. Lee Dong Hyuk ini langsung saja menggunakan kapaknya ini untuk menghajar monster-monster tadi ya. Dibanding monster yang berasal dari zamanku yang ini hanyalah keroco belaka. Nah, kemudian terbaslah si monster ini seperti tidak ada apa-apanya, namun Brute memiliki kulit yang sangat tebal, kata penonton, dan tidak membutuhkan waktu lama si Brute ini tumbang seketika. Dan penontonnya terasa terheran-heran. Kalau tidak berhasil, jangan panggil aku Lee Dong Hyuk. Langsung kapak tadi ya guys ya, ditendang lagi ke kepalanya sampai terlepas. Aku akan kubuat ini berhasil. Dia nubi, benarkah dia nubi? Wow, kenapa OP itu? Adiknya cuma kaget-kaget doang ya. Mukanya jadi aku juga tidak tahu. Pai, Brute tidak tertakdirkan untuk dikalahkan seperti ini. Kenapa kelihatannya ini cukup mudah ya? Wah, ini menyombongkan diri Lee Dong Hyuk ya. Tidak, opa, kau adalah newbie. Kenapa se-OP ini? Kata si Lin adiknya ya. Oh, benar juga. Aku akan membuka status window opa sekarang. Dimiliki oleh seorang player pro saja hanya sekitar 125 saat melukai game ini. 140 dianggap sebagai batasan manusia. Bukankah memegang rekor dunia saat ini adalah sekitar 147, kata Pansboy-nya ya di chatnya. Static equilibrium top 0,1 semuanya ya. Stat awalnya itu naik ya, top ya 0,1 ya. Wow, gak paham nih guys. Wah, topnya 0,1%. Apa kau cyborg? Pelatihan untuk apokalips ternyata cukup berguna ya. Wah, kagum si Lee Dong Hyuk dan adiknya menggeram, sangat kesal. Seberapa banyak mereka mengeksplorasi opa sampai tubuh opa menjadi sebesar ini. Apa mereka memberi opa makanan di sini? Ada apa denganmu, Jin? Aku akan memperlakukan opa dengan baik mulai sekarang. Black Hawk telah memberikan 1000 won. Wah, ini menarik. Black Hawk? Apa itu benar-benar kau, Tuan Black Hawk? Oh, Jun terheran-heran dan berterima kasih ya. Oke, rute tersembunyi, muncul quest muncul quest ya di sini ya, quest dadakan seperti itu. Black Dalah yang pertama kali membuka rute tersembunyi dengan membunuhnya. Itu adalah pertunjukan mengerikan yang penuh dengan air mata dengan 7 kali percobaan sebelum dia nyaris menyelesaikan. Dengar kau tahu, tidak semua orang pandai bermain game. Kalau kau tidak pandai bermain game, hal itu bisa terjadi kan? Kali Junhak dan Black baru saja disebut noob. Wah, pemuda kapak Junhyuk
benar-benar mengatakannya itu. Nampaknya di Black Oak ini sangat terkejut ya, streamer yang tadi ya. Kurang ajar. Tidak pandai bermain game. Wah, untuk seorang yang bahkan belum pernah melakukan penyelamatan penuh sebelumnya, dan seorang yang telah mengalahkan Brute hanya dengan kapak, ini sangat luar biasa. Aku hanya akan menonton sebentar lalu mematikannya, tapi aku mungkin harus mengubahnya menjadi konten. Wow, nampaknya Black Oak telah memberikan 10.000 won. Kalau tidak keberatan, bolehkah aku membuat misi? Aku ingin menyiarkannya. Misi seperti apa? Kata Jun. Black Duck telah memberikan misi 1 juta won. Selesaikan gamenya hanya dengan menggunakan kapak. Waktu tersisa 47 menit lagi. Sebagai balasannya aku ingin menyiarkannya. 1 juta won. Mata Cina langsung bersinar-sinar di sini guys ya. Bagus. Wah, nampaknya Lee Don Hyuk ini ya orang juga tersemangat ya. 1 juta won. Waduh, tapi menyelesaikan gamenya hanya dengan kapak, bukan Brute saja tapi juga saat melawan bos. Bro, bukankah itu terlalu berlebihan? Di kelas tuh semua monster muncul, bahkan hanya tipe humanoid, dan menghabiskan semuanya dengan kapak pendek. Itu sama saja dengan cari mati. Kurasa kapak memang sedikit berlebihan ya. Wah, kalau begitu bagaimana kalau linggis, baja, atau gergaji mesin? Ini ditambahkan ya senjatanya ya guys ya oleh Black Oak tadi ya. Telah memberikan 1 juta won. Salah. Opa, apa yang Opa lakukan? Kau bermaksud menerima misi kapak itu, tapi akhirnya aku menekan tombol berhasil. Sekarang karena sudah kepencet, aku akan memastikan aku berhasil dalam misi ini. Hentikan akselerasi ini, tiba-tiba aku akan bisa jadi bebek panggang. Nah, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lee Jun Woo menuju atau pergi ke next level selanjutnya ya. Muncullah bos selanjutnya yang memakai gergaji mesin dan mukanya sangat menyeramkan ini. Great Monster Meat Boss kedua. Ia mencapik-capik pemain dengan kecepatan tinggi. Lengan gegari sialan itu mengeluarkan sejumlah damage mengerikan yang dapat mengurangi XP player hingga hampir mati hanya dengan bergesekan dengannya. Wow, Humam Lee Handuk ya. Dan perubahan polanya sangat rumit. Jadi kau bisa menarik aggro ke sana dengan efek pengerasan menggunakan serangan peluru saraf. Ini adalah bayangan streamer tadi ya. Dan sementara itu player lain dapat menfokuskan serangan mereka pada titik lemahnya. Ini strategi serangan balik dan agresi ini merupakan strategi resmi E-grade. Berhasil. Itulah sebabnya mengapa party 2 orang diperlukan. Black Oak, namanya Black Oak ya, telah memberikan 10.000, tapi apa-apaan permain gila ini. Nampaknya Lee Don Hyuk berusaha mengelarkan permainan ini hanya menggunakan kapak saja. Dan nampaknya bos raja kedua ini sangat mengerang kesakitan. Strategi apaan? Omong kosong apa itu? Wah, langsung dihajar saja sama Lee Don Hyuk ya. Zaman dulu kalau kami tidak punya senjata, kami akan bertarung dengan gigi. Wah, artinya tidak mungkin kami dapat menemukan jalan keluar dengan segala cara yang diperlukan. Langsung menggunakan kekuatan saja nih, main pukul aja nih Lee Don Hyuk. Dan di antara para hunter itu, orang yang paling jago memburu monster adalah aku. Strategi dari kurang dari 5 tahun sejarah penyelamatan penuh, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan strategi monster yang telah tersimpan di kepalaku dari perang umat manusia selama 20 tahun. Jadi si Lee Don Hyuk ini adalah memenangkan dengan pengalamannya atau XP-nya ya. Mereka seperti strategi permainan anak, seperti strategi bermain anak-anak. Wow, sangat OP-nya ya. Di sini Lee Don Hyuk menghindari gergaji mesin sangatlah mudah. Untuk melawan serangan dari monster cepat tersebut,
langsung melepaskan saja kapaknya, hanya perlu menghancurkan sumber mobilitas mereka. Dan setelah kau menghilangkan keseimbangan dan kecepatan musuh, lalu rasakan ini. Biar adu koplok terjadi di sini. Untuk serangan terakhir, incar leher mereka, titik lemah dari monster humanoid tersebut. Disitulah kau menyerang. Rasakan apa kapaknya. Wow, tersangkut. Ternyata ini juga mau mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Opa. Ya. Oke, cerita dimulai dengan seorang monster yang mengerang dan menyerang Lee Dong-hyuk. Di sini adiknya Opa awas. Dan kemudian Lee Dong-hyuk dengan giat dia meloncat ke atas menghindari monster. Penonton live streaming bilang, gila, ini apa-apaan. Mereka berhasil menghindar serangan Great dan kemudian menghujam, mengkoplok si monster jatuh ke bawah. Kemudian para penonton pun terheran-heran. Wow, ini sangat keren katanya. Monster di sini mengerang kesakitan. Kalau pertahanan musuh semakin kuat, maka yang harus aku lakukan adalah menembusnya dengan serangan yang lebih kuat. Dan Lee Dong-hyuk pun melesat dengan kecepatan yang sangat kuat serta hebat sampai bumi yang dia pijak sampai retak, cium, dan tangan dari monster menghilang berserta kelapanya. Di sini Lee Dong-hyuk berhasil mengalahkan monster itu. Saking hebatnya, dia lupa kontrol dan menabrak tembok. Ini kocak banget ya guys ya. Wih, yang ini agak sulit rubahnya. Komen Lee Dong-hyuk, opa, kita menang opa. Adiknya cuman penggembira doang ya di sini, cuman lucu-lucu doang ya. Sial lol, apa-apaan ini kata penontonnya. Oh Yang Chow telah mendonasikan 10.000 won. Bagaimana kau melakukannya? Ya, dia tanya seperti itu ya. Yang tadi itu mudah dan yang kukira itu sangatlah simpel. Kau cukup menganalisis proses pijakan dan pergerakan otot mereka, lalu targetkan yang berhenti bergerak saat mereka mengerahkan kekuatan dalam serangan. Dengan begitu kau bisa menghentikan kecepatan mereka, kata Lee Dong-hyuk. Sebelum mereka menyerang, baca pergerakan otot bahu mereka terdepan mereka. Wow, dan mereka melihat kita. Kalau kau membaca struktur otot lengan mereka, kau juga bisa memprediksi waktu dan arah serangannya. Setelah itu kau cukup menghindar seperti ini yang kulakukan seperti tadi. Dia memperagakannya, lalu bam, serangan adrenal dengan pukulan yang sangat kuat. Lol, gerakannya seperti mudah tapi susah. Dong-hyuk Sensei itu cuman bisa dilakukan oleh Shin Nim. Wah, Shin Nim adalah top player ya. Ayolah, ini mudah bro. Kalau itu memang mungkin kau pasti bisa menghindari peluru juga dong. Nah, lol itu mudah, lebih mudah tembakan bergerak dalam garis lurus seperti ini nih. Jadi kau tinggal menghindar dengan melihat arah moncongnya, atau kalau itu tidak memungkinkan, blokir dengan kapak. Ini lol terus ya dari tadi ya. Tidak ada hanya kau yang bisa melakukan meski sudah dijelaskan. Opa, ada jalan turun di sini. Wow, ini adiknya ya, Lim ya. Ya, benar. Oke, tunggu sebentar, kata Lee Dong-hyuk. Akhirnya saatnya ras. Oke, bilang penonton. Bagaimanapun kita tidak punya waktu, jadi akan aku jelaskan sambil jalan ya bro ya. Opa, tunggu, ada kapak lain di sini. Oh, kalau itu mengalahkan Great, kau mendapatkan kapak tangan dan senapan mesin kan? Oh, ganda dulu. Aku menumbangkan banyak monster dengan ini. Wow. Opa, di belakangmu itu ada zombie yang diperkuat. Wah.
Wow, nampaknya ratusan zombie menyerang Lee Don Hyuk dan Jin di sini ya. Gerombolan zombie yang diperkuat mulai menyerang. Hahaha, nampaknya penontonnya pada ketawa ngakak nih karena mengetahui Lee Don Hyuk yang dalam kesulitan. Tetapi suatu saat cerang dengan mudahnya Lee Don Hyuk menghilangkan kelapa-kelapa dari tubuhnya ini. Sangat mudah. Zombie-zombie pun terheran dan tertebaslah semua zombie. Gila, apa zombie ini yang kuat ini terbuat dari tahu? Kenapa mudah semudah itu ditebas oleh Lee Don Hyuk? Kata penontonnya, itu tidak sulit. Yang kau pikirkan sudah kutunjukkan tadi kan. Kau cukup menghindar seperti ini. Kumpulkan semua kekuatan dalam tubuhmu, trot. Nah, seperti itu. Dan dalam bergerak, Lee Don Hyuk mengajari training kepada penonton. Lu Yuham targetkan leher titik lemah makhluk itu di humanoidnya. Oh, lol, mudah sekali kan. Don Hyuk Sensei adalah Bob Race-nya Il Kilsu. Waduh, ini siapa lagi nih? Nggak tahu. Paham coy. Kenapa sekarang muncul puluhan zombie di sini? Dan kali ini bahkan Don Hyuk Sensei mungkin tidak akan selamat. Yot, kalau begitu harus kupakai sedikit lebih banyak tenaga. Charger. Dengan puting beliung kampak ganda, dia menebas semua monster humanoid tadi. Utaran whirlwind. Wah, kata penonton. Dan di sini setelah berapa menit kemudian Lee Don Hyuk pun liar alias pusing 7 keliling karena memutar-mutarkan tubuhnya ya. Jadi agak kocak juga ya guys ya. Wow, pemusuhan total benar-benar habis, tidak tersisa. Terima kasih Don Hyuk Sensei. Lol, kenapa mataran dari angin puyuh? Kata penontonnya. Tidak, tapi serius, daripada melakukan di game aksi, kenapa kau tidak main Rise of Valhalla? Maksudnya Rise of Valorant kali ya? Nggak tahu deh. Hah? Rise of Valorant apa itu? Game apa? Opa, lihat ini. Oh, apa Jin? Aku menemukan petunjuk tentang serum penyebab wabah monster. Petunjuk? Lihat ini, ada bercak-bercak segumpal itu ya. Ya, ini cairan merahnya sudah mengering, jadi agak sulit dilihat. Tapi kalau kau perhatikan buku catatan ini, tertulis bahwa ada jenis strain mutan yang menyebabkan berbagai macam varian mulai dari next hunger hingga zombie. Kau inget trailer dekat rumah yang kita lihat sebelumnya kesini kan? Iya ya, kenapa emang? Di sana kita katanya ada serum yang bisa menyembuhkan strain ini. Kita hanya perlu mengambilnya dan menyebabkannya lewat sistem Spirit Killer Dementia. Mudah kan kakak? Begitu terpapar serum, semua mutan akan melemah sekaligus. Ya. Tanpa serum tingkat kesulitannya naik drastis mulai dari boss berikutnya. Lol, itu tanpa serum itu akan brutal. Benarkah seperti itu? Menurutku tidak seburuk itu. Harus kita coba saja, kata Lee Don Hyuk. Wah, penontonnya malah aneh-aneh komentarnya nih. Tapi jujur dengan dia mungkin saja itu benar. Tunggu kakak. Kenapa? Bagaimana kalau kita gagal? Wah, ini Jiah sangat jengkel ya sampai merawat kepalanya. Selain itu, pergi ke sana juga merepotkan, kata Lee Don Hyuk. Black telah mengeluarkan tantangan 100.000 won. Oh, bagus. Kalahkan bos berikutnya tanpa serum. Lol, ketawa-ketawa dia. Ngasih duit tapi bikin tantangan makin susah. Waktu tersisa 47 menit. Jika Black Oak ya menginginkan marah, biarkan begitu. Jika Black Oak menginginkannya, maka biarlah begitu. Seperti yang kuduga, seorang intelektual sejati, kata Jin. Lol, mereka mulai lagi. Saudara kandung kapitalisme yang setia, selalu serius kalau urusan uang. Wow. Lantainya terbuka. Ayo kakak, kita masuk. Sepertinya kita akan turun ke bawah. Benar. Ayo pergi. Naik ke punggungku, kata Lee Don Hyuk. Tunggu sebentar. Ya, ini adiknya cuman kayak boneka aja dari kemarin tuh. Ding, apaan ini? Selamat datang di labirin skeleton. Baunya ini seperti ini adiknya jadi berubah jadi boneka nih. Lol juga ini.
mengingatkanku pada masa lalu saat aku tinggal di bawah tanah, bersembunyi di sekolah dari makhluk luar angkasa waktu itu. Gumam si Lee Dong Hyuk. Ada tikus-tikus. Wow, ada tikus. Wah, adiknya mah takut ya. Tikus kot kalau direbus jadi sup rasanya luar biasa. Kaldunya itu loh, enak banget. Oh, lihat kakak, itu ada tikus raksasa. Ya, itu raksasanya ya. Wah, hidangan lezat tikus raksasa. Malah seneng nih kalau berbuga-buga ya. Kesini kau. Tikusnya malah jadi takut. Kacau ini bener-bener nih. Cring cring. Tidak lama-lama kemudian ada tebasan-tebasan dewa yang mencincang tikus-tikus tersebut menjadi nikmat. Lihat kayaknya itu luar biasa actionnya Lee Dong Hyuk. Aku mendapatkan bagian paling enak, kaki belakang tikus raksasa. Terima kasih atas makanannya. Itadakimasu. Jangan kakak, dasar orang gokil, kenapa kau makan itu? Nah, langsung gak lama kemudian datanglah sebongkah bang. Tidak lama kemudian robohlah bangunan itu, ada batu-batu berjatuhan. Hah, apa ini? Roar, ada monster namanya Chao, makhluk bos tahap akhir yang kenal dengan lengan, tentakel, dan kemampuan regenerasi yang luar biasa. Gila, kenapa makhluk itu sudah ada di sini padahal mereka bahkan belum masuk ke ruangan bos? Apa? Kenapa ada dua? Opa lari. Bukankah pengaturan AI di game ini benar-benar rusak lol? Ini macam apa ini gamenya? Tapi tunggu, apa yang dilakukan Dong Hyuk di tengah semua ini? Wow, daging tikusku. Ini bukannya mengkhawatirkan monster, Lee Dong Hyuk malah mengkhawatirkan dagingnya yang sudah tercampur oleh racun tikus. Aku sudah menantikan makanan ini sampai tadi. Kalau kelamah jatuh, dasar kurang ajar, berani-beraninya mencuri daging tikusku. Ini tidak akan kubiarkan, kata Lee Dong Hyuk. Dia benar-benar marah karena tidak bisa makan daging tikus lol. Apa dia semacam ahli bertahan hidup dari pasukan khusus? Kalau Dong Hyuk sensei sih mungkin saja. Wah, ini komentarnya para netizen ya. Dia menghindar. Wah, ini terlalu gila. Kenapa dari tadi semua kejadian bugnya hanya terjadi pada kita? Dalam mode nyata, tingkat kesulitan awal ditentukan berdasarkan statistik pemain, dan statistik Dong Hyuk Nim jauh lebih dibatas dari peringkat ke atas. Black Oak telah mendonasikan 1000 won, mungkin itulah penyebabnya. Dong Hyuk terhempas oleh pukulan monster tadi. Chaos ya. Tetap saja munculnya dua monster chaos itu sudah terlalu berlebihan. Karena saking sulitnya, Lee Dong Hyuk menghindar dan kesono kesini. Aku baik-baik saja bro. Kilatan-kilatan emas pun menghampiri monster dan menebas tentakelnya. Sekarang ini mulai jadi menyenangkan. Gila, mentalnya benar-benar kuat, tapi jangan lengah dulu, kata penonton. Kemudian regenerasi terjadi di monsternya. Chaos punya regenerasi gila-gilaan, luka seperti itu akan sembuh seketika. Kemudian tampang monster yang tidak mengenakan, kemudian marah, dan begitu dia menerima serangan, mengeluarkan gelombang racun yang sangat memuakkan. Wah, mulai menyerang dengan gas beracun, kata penonton. Opa, kita terkena racun, dan Jin cuman menutup hidungnya. Kita cuma punya waktu 10 menit sebelum meninggal. Baiklah, aku akan percepat event gila, dimana kau harus melawan Chaos dengan regenerasi gilanya sambil terkena racun pula. Wah, itu enggak masalah. Itulah kenapa pertarungan Chaos dikenal sebagai tingkat neraka, karena sangatlah super sulit. Kalau dia bisa regenerasi, maka akan ku terus menghancurkannya sampai tidak tumbuh lagi, sampai dia tak bisa beregenerasi lagi, sampai dia capek ya. Nampak aja sini ya. Wow, Lee Dong Hyuk ini benar-benar pejuang yang giat, kata penontonnya. Oh, kemudian tumbuh lagi dari kelapa, dari tangannya. Kemudian monster terus regenerasi. Ini adiknya nggak ngapa-ngapain bro, dari tadi cuman ketawa doang. Hahaha, aku sudah memenggal lehernya tapi dia tidak hidup lagi.
Ya, aku sudah menghilangkan kelapanya tapi dia hidup lagi. Choice punya regenerasi tidak terbatas kecuali kau menghancurkan jantungnya, kata penonton. Baiklah, akan aku coba, kata Lee Dong Hyuk. Jantung apa itu intinya? Gumamnya. Kemudian dengan gerakan cepat dia menuju Choice dan memenggal tangan kanannya sehingga terjatuh. Kemudian dia menendang kepalanya dengan tersungkur dan baku hantam terjadi. Kemudian terbelahlah kedua intinya dadanya di depan ya. Jika jantungnya adalah titik kelemahannya, maka aku akan menghancurkannya. Lalu aku akan mencabutnya sendiri dan meledakkannya, kata Lee Dong Hyuk. Pertempuran sengit pun terjadi. Monster yang satu lagi ingin menolong saudaranya dan mengeluarkan tentakel-tentakelnya. Tetapi di sini cuman triknya Lee Dong Hyuk saja, sehingga temannya itu terkena tentakelnya dan menjadi umpan. Wah, apa-apa itu? Apa yang sedang kau lihat sekarang? Kemudian Lee Dong Hyuk berdiri di belakang, kemudian memancing serangan musuh untuk menghancurkan titik intinya. Gila, dia sudah merencanakan ini sejak awal. Ya, awas kau. Kemudian yang satunya pun langsung tidak menunggu lama, diselesaikan juga dengan kilatan cahaya dewa. Nah, kemudian dua-dua monster itu dikalahkan Lee Dong Hyuk dengan mudah. Gila, lol, ini benar-benar berhasil. Ini luar biasa. Ibu, nanti kalau aku besar aku mau jadi pengguna kapak ganda. Wah, kata penontonnya ya. Ini benar-benar sinting seru. Ini mah tingkat dewa permainannya. Wah, pujian pun mengalir dari penontonnya Lee Dong Hyuk. Dan adiknya cuman terbengong seperti sapi cengok. Luar biasa. Misi Choice selesai. Semua setelah menyelesaikan pertarungan luar biasa ini. Wah, terancang dengan ini ya, duit-duit ya di sini ya. Wah, tidakkah kalian merasa ingin memberi sesuatu? Saatnya mengumpulkan hadiah. Ini mah kacau ini, pikirannya duit mulu nih. Nah, pengumuman penggalangan dana tuh mulai muncul. Lol, mode penggalangan dana aktif. User on like Steam Game setelah mendonasikan 10.000. Itu luar biasa sensei. User McLaren telah mendonasikan pelit amat nih. Oh, $100 ya, berarti sama ya, 10.000 won ya. Oh, sungguh luar biasa. User Claimer telah mendonasikan 50.000 won. Apa kau benar-benar gila, lol. Terima kasih. Wah, aku akan menggunakan donasi ini untuk membeli daging bersama Opa. Wow, itu semua uang beberapa banyak yang dihasilkan hari ini. Opa, bagaimana sekarang? Apa kau mau lanjut? Kita sudah main 8 jam. Sudahlah, sampai di sini untuk hari ini. Cuman 8 jam. Harusnya minimal 18 jam. Apa kau benar-benar tega meninggalkan kami? Ini terlalu kejam. Fokusku mulai menurun, bro. Lagi pula ini pertama kalinya aku main VR. Aku rasa aku mulai sedikit mual, kata Lee Dong Hyuk. Ya sudahlah, tidak bisa dihindari. Kalau begitu lain kali kita main lebih lama lagi ya. Baiklah, kau akan kembali menyelesaikan sisanya nanti, kata Lee Dong Hyuk. Bye bye, see you next time kan. Ini kayaknya udah mau off ini ya, streamingnya ya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa, bro. Masuk lagi. Oke, benar, keluar saat dia menyuruhnya. Tapi seru banget nih. Wah, streamingnya. Oh bener, apa kita baru saja menyelesaikan awal dari sebuah legenda? Black Oak, menurutmu bagaimana? Ya, serius apa sih orang ini? Kata Black Oak tadi ya, kami juga tidak tahu. Jujur saja dia memang gila. Cara mainnya, staminanya. Kalau keterampilan fisiknya segila itu di IT Kills 2, bayangan kalau dia bermain game lain. Dia membayangkan permainan game lain. Kalau orang ini main game lain, itu tidak hanya aku jadi game besar, tetapi tidak, itu akan jadi hit super besar. Ya, tidak ada waktu untuk ragu. Orang ini Lee Dong Hyuk gitu ya. Black Oak menggeram karena yakin akan kekuatan Lee Dong Hyuk. Aku harus merekrutnya ke pihakku, kata Lee Dong Hyuk. Itu kembali ke rumah Lee Dong Hyuk. Lin berkata, "Opa, luar biasa. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Opa?"
Kau terlihat seperti seorang yang sudah menggunakan 2 kapak seumur hidupmu. Wow, ini maksud Li Ji adalah orang yang berpengalaman sambil mengayun-ngayunkan teflon dan takut Li kena teflon rupanya. Begini saja seperti ini kan? Hei, hentikan sebelum kau benar-benar mengenaiku. Pantas saja kau tidak bisa mendapatkan pacar. Wah, ini baginda ya. Apa? Aku sudah punya pacar banyak. Aku ini cewek yang cantik tahu. Ya, tentu saja. Berikutnya jomblo seumur hidup. Hubungan imajiner atau imajinasi tidak dihitung tahu. Tapi serius, bagaimana kau bisa melakukan itu, opa? Kau terlihat seperti orang gila yang membanggakan steroid. Aku ini hanya melakukannya dan berhasil. Tahu tidak? Dasar kurang ajar, kau terus berkata seperti itu. Apakah kau ingin berkata bahwa itu berkat bakat alamimu? Ya, dia sangat atletis sejak kecil. Gumam si Ji. Seandainya saja bukan karena ramalan itu, mungkin di sini waktu flashback menceritakan kembali ke masa lalu waktu Lee Dong Hyuk masih kecil. Dia punya wajah seorang yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia, kata seorang peramal nenek-nenek. Anak ini. Orang tuaku mempercayai omongan peramal itu tanpa ragu, dan karena itu meskipun guru olahraganya memohon dengan sangat, Bu, Hyuk ini hanya pajangan, dia dilahirkan untuk diam kau, kata ibunya. Berani-beraninya kau mencoba menghalangi calon sekretaris jenderal PBB di masa depan, kata bapaknya Doyuk. Kalau saja mereka mendengarkan guru itu, dia mungkin sudah memenangkan suatu atau 2 medali di Olimpiade. Nampaknya Ibu Lee Dong Hyuk dan orang tuanya ingin menghalangi prestasi Dong Hyuk karena guru olahraganya ingin dia ikut berprestasi dalam Olimpiade tingkat lanjut. Kenapa kau Ji? Orang tuaku menyesalnya setiap hari. Sudahlah, tapi opa, kalau kau sudah sejauh ini, kenapa tidak mencoba streaming yang sebenarnya? Aku streaming? Kata Lee Dong Hyuk. Kalau lihat reaksi penonton tadi kan, lihat nih. Kalau kau bermain seperti itu tanpa mengatakan apapun, kau tetap akan mendapatkan banyak penggemar. Kalau dipikir-pikir memang sudah lama sekali ya, batin Lee Dong Hyuk. Sebelum aku kembali ke masa lalu, aku menghabiskan lebih dari 10 tahun bertarung demi hidupku melawan monster. Jika aku tidak membunuh makhluk luar angkasa di masa depanku, aku akan mati, kata Lee Dong Hyuk. Dan setelah semua itu, sekarang yang kulakukan hanyalah bekerja dan mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Hidupku jadi begitu membosankan sampai rasanya aku bisa mati karena menontonnya. Maksudnya monoton gitulah ya. Pertarungan di game reality virtual itu sangat menyenangkan, adalah hal yang paling mendebarkan yang kurasakan dalam waktu yang lama. Tapi bukan seperti aku merindukan hari-hari itu, kata Lee Dong Hyuk. Tetapi saja itu sangat menyenangkan. Oh, jadi itu artinya kau mau melakukannya, opa. Ini mata duitannya keluar lagi ini sini. Kau masih punya banyak utang yang harus dibayar. Biarkan aku memikirkannya sebentar lagi. Astaga, dasar bodoh. Justru karena itu kau harus streaming lebih banyak. Dengan hadiah misi yang Black Oak pasang di ronde terakhir, kau menghasilkan lebih dari 3 juta won hari ini saja. 3 juta won. Ini kayak tersambar petir ya, Lee Dong Hyuk ya. Dalam sehari saja aku bisa melunasi utangku dalam waktu singkat. Jadi ayo lakukan ini. Tapi kau bahkan punya cukup uang untuk kapsul.
Wah, ini langsung ngasih sepersembahan kepada jin ya ini ya. Oh, tentu saja aku mengandalkan kartu kredit adikku kecil yang luar biasa. Bagus kalau begitu ya. Hai, Opa, aku akan membelikan kapsul untukmu. Ya, kau yang terbaik jin, yang sempurna dan bersinar. Memuji-muji dia nih, Licin. Nah, ya teruskan. Aku sedang. Ting. Langsung 36 juta won transfer. Sebuah pesan. Opa, lihat ini. Kenapa? Apa kapsul VR sudah habis terjual? Bukan itu. Black Oak mengirimmu DM. Yang pertama kali menemukan jalur tersembunyi di IT Kills 2. Ya, streamer game super terkenal. Dia ingin kolaborasi denganmu. Bukankah itu gila? Collab? Apa kau gila? Tidak mungkin dong. Apa? Kenapa tidak? Kau tahu seberapa besar dia kan? Satu kolaborasi dengannya, jumlah penontonmu akan meledak. Dia akan menyuruhku berkolaborasi dengan seorang pria hanya karena aku punya kapsul. Aku menghormati identitas genrenya, tapi aku masih suka perempuan. Ini dikirain apa ya? Kau terlalu terobsesi dengan jumlah penonton sampai kau mencoba mencuri kesucianku. Ini kacau, dikirain gituan lagi nih. Ini si kurang ajar, harusnya aku membunuhnya saja. Dasar menyebalkan. Keesokan harinya, kapsul yang dipesan Jiah sudah terpasang. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Nah, gadis ini dipukuli di babak pelur nih gara-gara adik jadi. Seharusnya dia menjelaskan dengan benar. Kukira kolaborasi itu, tapi sekarang aku sudah memutuskan untuk bermain. Mari kita mulai dengan serius. Kapsul kelas atas yang dibelikan dengan kartu Jiah dalam cicilan 12 bulan. Ya, rupanya ini ngutang ya si Lidonyuk ini ya, kepengen jadi streamer tapi PC-nya ngutang. Kayak kita aja ya. Karena dia bilang itu penting untuk streamer di masa depan, aku akhirnya menambahkan fitur tambahan membuat harganya naik menjadi 20 juta won. Kami memang sering bertengkar sejak kecil, tapi dia punya hati yang lembut. Gumam Lidonyuk. Jangan khawatir sih ya, kakakmu ini akan menghasilkan banyak uang dan melunasi utangnya, lalu membelikanmu banyak hadiah. Full Drive mulai mencari game. Di sini Lidonyuk mencari game yang sesuai dengan dia. Mari kita lihat, kali ini aku sebaiknya mencoba bermain dalam mode game daripada mode realitas. Kalau aku memilih game di mana aku bisa menggunakan spesifikasi pendekatan manusia super, ya mungkin aku bisa memuaskan keinginan yang IT Kill 2 tidak bisa penuhi. Baiklah, yang ini kelihatannya lumayan. Wow, semua yang terlihat bagus. Harganya minimal $200 atau lebih. Hal karena aku sedang bokek, aku harus memilih opsi termurah. Apa ini? Game yang pertarungan yang kumainkan saat kecil, Ultimate Fighter. Wow, di sini ada Street Fighter mungkin ya. Tidak mungkin Ultimate Fighter FD. Wow, mereka membuat versi full drive-nya. Game pertarungan superhuman yang penuh nostalgia, Ultifight, $20 dan harganya hanya $20. Aku harus membeli ini tanpa ragu. Pembelian Ultimate Fighter FD selesai. Menghubungkan ke lobby game. Silahkan pilih nickname Anda. Jika nickname lama Ultifight masih tertaut, aku pakai Dead Show. Baiklah, kalau gitu nickname HMM Dead Show telah disetel. Baiklah, mari periksa kondisi tubuhku. Exploding First. Wah, ini langsung OP banget ya, ninju. Lantai langsung pecah-pecah seperti itu. Konstruktif, dan di sini sudah sampai. Jadi ini batas kemampuanku dalam mode game. Ini tidak cukup untuk menyambut diriku manusia super seperti dulu, tapi aku pasti bisa sudah melampaui batas manusia biasa. Ini mungkin batas maksimal yang bisa ditangani oleh biasa kan. Jika aku lebih cepat lagi,
persepsi normal tidak akan bisa mengikutinya. Baiklah, sekarang setelah pemanasan selesai, waktunya bertarung sungguhan. Cari pertandingan peringkat. TL.com ini mungkin sistem komputernya ya. Saat ini HMM Deadso belum memenuhi level yang dibutuhkan untuk masuk ke pertarungan rank. Wah, apa? Benar, aku lupa aturan ini. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Cari ruang terbuka saja. Mencari ruang terbuka Ultimate Fight TFT. Mencari. Come on. Sementara itu, haruskah aku memilih karakter yang akan kumainkan? Nah, wow, ayo mulai. Nona Sword Princess, penggemarnya sudah mulai datang. Di sini Lee Dong-hyuk sudah mulai masuk ke dalam game. Kemenangan lagi hari ini. Melihat harang menang, maksudnya kenapa ya? Sistem online ya. Mendapatkan hadiah misi 50.000 won. Misi hari ini benar-benar dermawan. SWAT welding Girl harang. Oh, nama penontonnya seorang streamer dengan basis penggemar solid sekitar 2000 penonton, telah streaming selama sekitar 1 tahun. Tapi siapa wanita ini? Kenapa dia begitu hebat di Ultimate Fighter? User Sweat Princess Lobby telah mendonasikan 1000 won. Apa kau pemula di Ultifight? Bagaimana bisa kau tahu Sword Princess? Ultimate Fighter FD dulu adalah game terkenal, bahkan memiliki kejuaraan dunia. Dulu, SWAT Welding Girl adalah salah satu player top rank di Ultifight. Julukannya adalah Princess Sword. Di dunia game, pertarungan yang didominasi laki-laki dialah pertama sejati. Hey, fanboy, apa? Berhenti. Sudah lama sejak aku berhenti bermain Ultifight secara profesional, tentu saja tidak semua orang akan tahu. Lagi pula saat orang memikirkan game pertarungan akhir ini, mereka memikirkan Iron First, bukan Ultifight. Itu benar. Karena itu sebagian besar pemain Ultifight sudah berpindah ke game lain. Bagaimanapun, karena aku sudah masuk ke Ultifight, ayo cari pertandingan berikutnya. Cari room dengan pemain selevel denganku. Mencari ranked room yang sesuai dengan kriteriamu. Pertandingan ditemukan, perkiraan waktu tunggu 9 menit. 9 menit itu terlalu lama. Kalau begitu bagaimana dengan pertandingan berikutnya? Perkiraan waktu tunggu 12 menit. Ini akan mengganggu alur streaming. User Spedgirl telah berdonasi 1000 won. Kalau begitu bagaimana kalau melakukan misi pertandingan publik untuk nostalgia? Ide bagus, karena antrian juga sedang buruk. User Spedgirl telah mengirimkan misi 100 won. Menangkan 5 pertandingan publik berturut-turut. Batas waktu 11 menit. Oh, oke. Maaf, 5 kemenangan berturut-turut itu akan sulit. Berikan aku sedikit kelonggaran. Ya, sejak Ultimate Fighter hanya veteran yang tersisa, lobby publik sekarang seperti medan perang penuh player sessioner. Nah, benarkah ini tempat di mana player top ranked menikmati menghancurkan pemula? Itulah yang membuat pertandingan publik jadi teman bermain para pemburu veteran. Hahaha. Bahkan SWAT Prince juga pernah dihancurkan oleh player top terakhir kalinya. Tapi waktu itu lawannya betaku. Oh, itu karena aku tidak menggunakan karakter utamaku. Oke, marah-marah dia. Ya terserah saja, cari alasan saja. Wah, tapi betaku waktu itu pakai karakter utamanya. Wah, sudah cukup waktunya pakai akun smartku Seeker Weirder. Wah, di sini ada juga ya. Kali ini dengan akun smartphone aku akan mengakhiri ini. Aku akan menunjukkan pada kalian apa itu seal clumbing sejati. Buat room publik berjudul duel 1 versus 1 hanya untuk pemula Ultifight sungguhan. Duel 1 versus 1 hanya untuk pemula Ultifight sungguhan. Membuat ruang publik iblis veteran mulai berkumpul. Apa itu awal dari pembantaian pemula?
Room publik berhasil dibuat. Berstory di daerah magma. Oh, peta ini panggung klasik vulkanik Ultrafake. Sekarang siapa lawanku? Oh, Dragon Ball. Bukan. Petarung ya. Oh, dua Night Warrior Houken, pria dengan tangan yang terbakar api hitam. Dari sikapnya dia sepertinya rank platinum. Houken, karakter dengan eksekusi mudah dan beberapa gerakan murahan tapi efektif. Baiklah, kontrolnya tidak sulit, ditambah lagi karakternya kuat. Selalu masuk dalam 3 besar karakter terpopuler di Ultrafake. Hiat. Wah, langsung mereka bertempur. Keunggulannya adalah memanfaatkan serangan dash khas pertarungan bela diri. Serangan api hitam. Hiat. Menghindar. Pada jarak dekat pertarungan bela diri mendominasi. Jadi strategi dasar bagi penyihir melawan petarung bela diri adalah: pertama, ciptakan jarak, lalu gunakan sihir jarak jauh seperti ini. Oh, ayo, mahu, tingkatkan serangannya. Langsung terkapar ya. Hei, apa-apa di mana ada ini sihir? Itu cuma melempar tongkat. Wow, di sini langsung saja memegang tangannya langsung. Ini adalah sihir tertinggi dari semua sihir. Langsung dibanting aja dia. Sihir psikoterapy. Itu dia, grip move. Dia bahkan meniru animasi Houken dengan sempurna. Sebenarnya sihir physical therapy adalah gerakan pembuka untuk sihir yang sesungguhnya. Butuh sedikit waktu untuk mengaktifkannya. Oh, ini dia, ultimate penyihir Yether. Wow, jeder, meteor summon. Cring. Sialan. Ini terlalu berlebihan. Terlalu OP, tidak OP sama sekali. Setiap hari terasa segar. Selamat tinggal rank platinum. Di kehidupan gaming berikutnya, semoga kau terlahir sebagai veteran. Wah, sialan kalian, veteran Ultrafake. Semoga game ini mati saja. Karena memang nggak adil ya, seorang veteran melawan newbie alias noob ya. Hehehe, pembandingan player ini platinum tidak pernah membosankan. Terima kasih Hokes atas puja dermawannya. Sword Maiden menang. Oh, namanya Sword Maiden ya. Oh, Sword Maiden menang. Memulihkan arena. Aku senang lawan kali ini tidak terlalu sulit. Misi termudah sepanjang masa. Itu benar-benar terlalu gampang. Bagaimanapun, mari lanjutkan dan selesaikan misi 5 kemenangan berturut-turut. Panggil penantang berikutnya. Memanggil penantang berikutnya. Siapa ini yang datang? Apakah Lee Dong-yuk, Meta Steve? Oh, wah, ini Lee Dong-yuk ya. Kenapa jadi pakai baju kantoran? Steve, bukankah itu karakter khusus pemula? Meta Steve. Oh, Steve, bukankah itu karakter khusus pemula? Informasi karakternya sudah disembunyikan. Ya, sepertinya begitu. Aku tidak bisa melihat riwayat apapun. Wah, apa yang dia lakukan? Mungkin apa dia melakukan pemanasan? Lihat itu, dia mengetuk lantainya arena. Gila. Tuk. Apa dia lakukan? Caranya bergerak benar-benar seperti seorang pemula. Ini streamernya mengejek ini ya, Lee Dong-yuk ya. Ini berlebihan. Apa kita harus memukul seorang pemula? Larva. Ada larva juga kagum ini, ada-ada aja nih. Kau benar-benar akan melawannya? Lindungi pemula itu, berhenti menindasnya. Ini penontonnya malah melindungi pemula ya. Maksudku, aku juga ingin melindungi pemula itu, tapi aku harus menyelesaikan misiku. Meskipun aku tidak menyangka seorang pemula sungguhan yang akan muncul. Berhenti menyeringai saat bilang begitu. Kau sendiri yang menulis hanya untuk pemula beneran dijual
lobbymu. Iya, haha, ini kan salahmu sendiri. Wah, ini saling berontak ya penonton dari live streamingnya Swatmon ini ya. Omong-omong, ayo mulai matchnya. Ready, go. 3, 2, 1. Santai aja kawan. Pemula itu akan menangkis. Sudah lama sekali tidak melihat pemula sungguhan. Oh, pemula ini mungkin akan keluar game. RIP pemula. 1 fight. Cung. Shot. Langsung melesat ya. Ini dia serangan klasik dari pemula. Itu tidak akan berhasil. Aku bahkan bisa menghindari serangan itu. Oke juga. Serangan dari pemula tidak akan mengenaiku. Tek. Ini langsung tarik tangannya di bawah ya. Kaget nih. Tunggu sebentar. Bok, langsung ke bogem sebentar ya. Tier. Bok. Nih muda. Langsung menggunakan tangan 1000. Bok. Perfect kill. Lido Duke menang. Kacau. Perfect. Aku seorang pemula benar-benar baru saja menghancurkan veteran. Pukulan yang bagus dan solid. Wah, langsung menang. Dia bilang itu terasa bagus. Apa yang baru saja kita saksikan. Ronde kedua. Ngakak brutal, kalah telak. Dan dari pemula juga kocak habis. Penghinaan terbesar dalam Ulti Fight. Tunggu. Ayo mulai sekali lagi. Kalah hanya dengan itu. Berdiri yang tegak SWAT welding ke. Tidak, teman-teman, sebentar ini tidak benar, serius. Kalian semua tahu aku kalah karena lengah kan? Karena lengah. Ingat apa yang kau katakan saat mengalahkan rival lamamu. SWAT Girl telah mendonasikan 1000 won. Lol, iya, aku yakin waktu itu kau bilang kalau lengah itu cuma bagian dari tingkat keahlianmu. Tidak, tapi serius, bagaimana mungkin orang itu seorang pemula? Dia jelas-jelas Shumprof. Kalau semua juga mengira dia pemula. Lol, aku poin yang adil, tapi aktingnya memang gila sih. Omong-omong, kalian ini aku akan mendapatkan perfect win. SWAT welding ke haram. Langsung dia menggunakan ultinya dia. Akhirnya keluar karakter utamamu. Itu karakter yang membuatmu terkenal sebagai SWAT princess di masa jayamu sebagai pro player. Yusri Connecting telah mendonasikan 1000 won. Kena bantai di ronde pertama dengan perfect, terus langsung ganti ke harang. Wah. Respect besar, lol. Aku juga harus bilang gitu. Respect alias respect besar. Respect. Ayo kita mulai. Tidak kalah. Aku bermain dengan serius. Aku pasti menang. Marah dia ya. Swatmon legal ya. Semua aku benar-benar marah sekarang. Jadi tolong doakan jiwa orang itu atas namaku. Wah, mulai marah dia. Karena mulai sekarang aku akan menggunakan kemampuan yang sesungguhnya. Aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku. Orang itu hanya dengan melihatnya, dia jelas bukan rank tertinggi, transcender. Wah. Ready? 3. Paling bagus dia adalah di antar Diamond Top dan Grandmaster Low. Level tertinggi yang Anda Ultimate Fighter adalah Transcender, Grandmaster, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze, Iron, Rocky. Itu ya, Transcender adalah tertinggi ya. Dan dari semua player hanya 100 orang termasuk aku yang pernah mencapai level Transcender. 2. Gaya bertarung tidak seperti yang biasanya ada di Ulti Fighter. Dia mungkin player high rank dari game lain yang memutuskan untuk mencoba Ulti Fight. Sekarang biarkan aku menunjukkannya. 1. Fight. Apa arti sebenarnya dari kendali sejati? Melesat di SWAT Girl ya. Terhindar. Langsung dipukul lah balik cuy. Kali ini kau tak akan kalah dengan mudah. Dipegang tangannya, pedangnya. Langsung dipukul. Tunggu, berhenti. War. Langsung dijambak kepala. Pok, mati aku. Wah, sialan, kayak ini gak asik deh.
dia dihancurkan dengan perfect lagi seperti sebelumnya. Wah, kocak banget, perfect win. 12. Apa ini yang disebut seorang pro? Lebih seperti SWAT kit daripada SWAT princess sekarang. Tidak, sekali lagi. Wah, masih aja coba dia. Steven menang, bonyok lagi, tidak ada kasihan. Wah, itu 5 kali win streak. Sampai 5 kali dia menang, coba. Aduh, karakter staff di awal mudah dihadapi, tapi di akhir dia mengeluarkan pedang dan memakai skill aneh, membuatnya jadi lumayan sulit. Aku ingin mencoba menggunakan kekuatan super, jadi aku login melalui mode super mainan khusus. Tapi karena terbiasa melawan tutorial, aku jadi tahu cara menggunakan dan akhirnya tidak bisa memakai apapun. Untuk jaga-jaga, aku bahkan mencoba menggunakan insting kontrol sihir lamaku, tapi itu sama sekali tidak berhasil. Aku juga memilih mode ini untuk merasakan kembali kekuatan lamaku. Lain kali sebaiknya aku menyelesaikan tutor dulu. Hah? Ngapain ini? Kau kembali? Tadi lumayan juga sih. Apa rankmu? Ini tanya. Kau apa yang kau katakan? Apa kau tidak bisa mendengar apa-apa? Apa mereka menyelesaikan fitur mood dalam game? Supaya bisa fokus sepenuhnya pada permainan ya. Kalau begitu mereka tidak akan mendengar satu kata pun yang kau ucapkan kan? Permintaan revenge match diterima, permintaan revenge diterima, permintaan match diterima terus. Apa? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Maaf, tapi aku harus pergi sekarang. Kalau begitu, selamat bersenang-senang. Kepengen balas dendam. Aku harus ke logout dan mencari tahu cara mengaktifkan skill dalam game. Apa yang dia teriakan sekarang? Oh, terlihat dari gerakan mulutnya. Apa dia menanyakan username-ku? Agar bisa menambahkan sebagai teman untuk rematch nanti. That's so. Baiklah. Oh, tunggu, dia mungkin tidak bisa mendengar username-ku sama seperti tadi. Untuk HMM Sotoso. Hey, kau bajingan sialan. Player tuh sudah log out. Mau bersumpah akan mencarimu. Dendam dia ya. Lucunya. Yalan, siapa pria itu? Siapa SWAT princess? Si mantan pro itu? Dia berani mengabaikanku. Wah, marah banget ini SWAT princess dia. Population telah mendonasikan 1000 won. Tunggu, SWAT princess, orang itu sebenarnya tidak mengabaikanmu. Kalau itu adalah akun yang baru dibuat, pengetahuan defaultnya adalah obrolan suara dalam keadaan bisu. Dia mungkin tidak pernah menonaktifkannya, jadi dia tidak bisa mendengarmu sejak awal. Orang itu punya pemikiran yang benar. Tidak mungkin, itu mustahil. Kalian semua juga melihatnya. Pertandingan terakhir keahlian khusus perang, Dance of the Dead, dan pemula itu menghindar setiap gerakannya, lalu mengalahkan harang sepenuhnya saat mereka sedang bertarung. Dan kau pikir seorang pemula di Ultimate bisa melakukan itu dalam satu pertandingan? Orang itu pasti mantan pro yang datang untuk menjatuhkanku, atau mungkin seorang amatir papan atas dari era kemasan Ultimate, atau bahkan seorang pro saat ini yang menyembunyikan identitasnya. Tapi serius, siapa sebenarnya orang itu? Anatoly, legend Ultimate Fighter yang mereka sebut God Anatoly. Tidak, itu bukan dia. Gaya Anatoly itu penuh kesempurnaan sesuai buku, tapi orang ini sama sekali tidak ada pola dalam gerakannya, seolah dia sama sekali tidak memiliki pola tetap. Tidak, itu mustahil. Kalau begitu, berarti dia membaca setiap gerakanku dan meresponnya secara real time dalam pertarungan. Tidak mungkin, itu bahkan sudah di luar ranah gaming. Tidak mungkin monster seperti itu nyata. Kalau kembali tadi lumayan juga sih. Wow, apa rankmu? Apa? Kau bercanda? Kau yang melawanku, seharusnya kau sudah tahu. Lumayan juga katanya. SWAT princess cuma seorang transgender rendahan. Apa kau bisa diam? Karma pamer rank banget ini, Bung. Ngakak ini penontonnya, coy.
Sudah cukup, siapa kau sebenarnya? Apa kau mantan pro kan? Atau kau masih aktif bermain? Hah? Apa yang kau katakan? Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Terima saja revenggematku. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Maaf, tapi harus aku bersekarang. Hah? Apa kau serius? Kau tahu siapa dan aku datang ke sini hanya untuk menjatuhkanmu kan? Siapa lagi di Korea yang memainkan harang sepertiku? Seperti berpura-pura kau tidak tahu. HMM Toso. Player 2 sudah log out. Aku bersumpah akan mencarimu. Lee Dong-yu kembali ke ruang tutor. Tadi itu match yang ke-14 kan? Tampilkan status rankku. Ting, status rank game saat ini 14 menang, 0 kalah. Selain player pertama, tapi tingkatkan keterampilan keseluruhan hanya cukup rendah. Bahkan di mode rank, setiap lawan sejauh ini terjebak hanya dengan 1 atau 2 tipuan besar dan membuka celah fatal. Tapi saat ini aku masih berada di rank Diamond. Ini rankingnya ya. Masih ada 2 rank yang lebih tinggi dariku. Begitu aku mencapai rank teratas, seharusnya ada lawan yang jauh lebih menarik. Tapi untuk berjaga-jaga, player pertama tadi sepertinya cukup hebat. Aku harus mengirim permintaan pertemanan padanya. Permintaan pertemanan terkirim ke player SWOT Welding Girl. Selesai. Apa dia akan menerimanya? Jeng Chow mengundang Anda di IT Kills 2 Game. Terima tolak. Hah? Oh iya, aku harus melakukan streaming bersama Cia hari ini kan? Sudah jam 8, ayo pergi. Terima. View river saat ini 173. Kenapa kau telat 1 menit? Cewek, bukan pintunya. Woi, wow, Master Yuk ada di sini. Cring. Yung, semoga semangat mulai. Cewek, hey, semuanya senang bertemu kalian lagi. Selamat datang, Ji Chow. Apakah orang ini belakangmu itu ada pembunuh kapak? Yap, benar sekali. Lihat saja dia, benar-benar terlihat seperti seorang pembunuh keji. Pasti maksudnya. Maksudku, opa tersayangku ini adalah si legendaris It's Kill X Murder, pembunuh kapak. Apa maksudnya itu? Round It's Kill yang kau mainkan terlahir kali sedang meledek setiap forum gaming sekarang. Nah, sekarang apa konten kita hari ini? Oh, apa itu? Ada sesuatu yang harus datang. Opa, angkat kapakmu. Oh, oke. Mempersembahkan monster Don Yuk. It's Kill Clear Run. Oh, go. Pertunjukan amukan kapak ultimate segera dimulai.